Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari tim kelompok 2, di mana produk kami itu yaitu inovasi sabun cuci tangan cair dari limbah minyak goreng dengan ekstrak coffee Sanipora, di mana kami mengikuti pada bidang kegiatan PKMK. Berikut tim PKMK-nya. Ada saya sendiri, yaitu Safarina Irzani, dan juga ada Marniati Bancin, dan juga Kinaya Rahen. Topik pembahasan kali ini yaitu kami akan membahas dari bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran umumnya, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan terakhir daftar kepustakaan yang mendukung terkait topik pembahasan kali ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Kepada tim saya dipersilakan. Baik, untuk yang bab 1 ialah pendahuluan. Pada bab 1 yaitu terdapat pendahuluan, di mana latar belakang minyak goreng bekas atau minyak jelantah merupakan limbah rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan dan menjadi limbah berbahaya jika tidak diolah dengan benar. Sehingga minyak goreng bekas ini harus dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu. Dalam proses limbah minyak goreng umumnya dapat dikatakan sebagai limbah jika sudah digunakan hingga 3-4 kali penggunaan. Akan tetapi, jika minyak goreng digunakan berulang kali, maka asam lemak yang terkandung akan semakin jenuh dan akan berubah warna. Limbah minyak goreng artinya minyak yang tidak dikonsumsi untuk memasak suatu makanan lagi, dikarenakan bisa menyebabkan beberapa implikasi penyakit. Terdapat berbagai cara untuk memanfaatkan limbah ini, contohnya adalah dengan mengubahnya menjadi sabun. Eh, Kemudian, pada proses ini juga menambahkan ekstrak kopi Robusta atau kopi Canebora, sehingga pengharum atau pewangi untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada pembuatan sabun. Kopi Robusta atau kopi Canebra merupakan jenis kopi yang mendominasi produksi di Indonesia. Kopi Canebra yang lebih dikenal memiliki sifat kandungan fitokimia yaitu polifenol yang memiliki antioksidan yang berfungsi sebagai obat alami dan berfungsi sebagai antivirus dan antimikroba. Kemudian terdapat beberapa tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, mengembangkan proses pengolahan minyak jelantah menjadi sabun cair, mengoptimalkan pemanfaatan minyak jelantah sebagai bahan dasar sabun cair untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, membuat sabun cair dengan menambahkan ekstrak kopi canefora yang aman untuk kulit. Dan keempat, mengatasi tantangan teknis dan ekonomis untuk bersaing di pasar. Kemudian pada manfaat, yaitu yang pertama, mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan, memiliki sifat antibakteri dari ekstrak kopi. Eh, Ketiga, efektif membersihkan kuman sambil aman untuk kulit. Yang keempat, meningkatkan daya saing dengan produk ramah lingkungan berkualitas tinggi. Dan kelima, melindungi kulit dari radikal bebas dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Pada bab 2 terdapat gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum rencana usaha sabun cuci tangan yaitu inovatif ini terbuat dari limbah minyak yang diolah secara konvensional untuk menghilangkan kontaminan, aman untuk kulit, dan mengurangi pencemaran lingkungan, serta dilengkapi dengan ekstrak coffee Canefora sebagai pewangi alami yang juga memberikan manfaat melembabkan, memberikan nutrisi, dan melindungi kulit dengan kandungan antioksida. Terdapat analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, strength atau kekuatan. Sabun ini ramah lingkungan dan ekstrak coffee Canefora yang memberikan sifat antibakteri dan antioksidan untuk efektif membunuh kuman dan melindungi kulit. Kemudian ada weakness atau kelemahan, yaitu kurangnya regulasi produk berbasis limbah. Persepsi negatif masyarakat terhadap penggunaan limbah minyak goreng dan persaingan dengan produk sabun yang sudah dikenal di pasaran.
Kemudian ada opportunity atau peluang. Terdapat tren global yang meningkat untuk produk pembersih yang alami dan tidak berbahaya, menciptakan peluang pasar yang luas bagi sabun cair berbahan dasar minyak jelantah. Kemudian ada threat atau ancaman. Persaingan dengan produk konvensional, persepsi negatif terhadap limbah minyak goreng, dan perbuatan regulasi pemerintah terkait pengolahan limbah. Kemudian di sini kita lanjut analisis ekonomi usaha, di mana yang pertama itu kita akan menghitung HPP pokok perjualan untuk mendapatkan laba yang dihasilkan dalam satu kali produksi yang akan kami lakukan terhadap pembuatan sabun cair ini, di mana HPP itu dihitung adalah total biaya produksi untuk satu kali produksi per produksi. Nah, jadi dalam satu kali produksi itu total biaya yang kami keluarkan itu sebesar 7.700.000 dan dari alat dan bahan semuanya itu setelah dihitung berdasarkan produksi itu kira-kira menghasilkan 300 botol. Nah, jadi 7.700.000 dibagi 300 itu menghasilkan 25 atau digenapkan 26. Jadi dengan HPP sebesar 26.000 dengan harga jual per botol yang kami tetapkan harganya itu adalah 50.000, dapat menghasilkan laba per botol itu sebesar 24.000. Kemudian BEP menghitung BEP atau berpoin untuk melihat eh, titik impas dalam satu kali produksi itu berapa. Jadi BEP yang dihasilkan itu adalah 7.700.000 dibagi 50.000 rupiah itu menghasilkan 154 botol. Jadi ketika kita ingin mencapai titik impas dalam satu produksi, maka penjualan sabun cair yang kita hasilkan itu harus sebesar 154 botol untuk menghasilkan keuntungan. Jadi, apa nih? Kemudian kita lanjut ke analisis keuntungan. Nah, dari pendapatan yang diperoleh dari sabun cair yang harga terjual, cair yang terjual dengan harga jual, dengan target yang kami pasarkan itu sebesar 300 botol, itu pendapatannya itu adalah 300 botol dikali harga satu botol itu 50.000 menghasilkan 15 juta rupiah jika terjual semuanya. Dan kemudian dengan total biaya produksi dalam satu kali 15 juta, maka kemungkinan keuntungan yang didapatkan dengan terjualnya 300 botol itu adalah dari keuntungan pendapatan kita, pendapatan terjual semua dikurang dengan total biaya produksi yang dikeluarkan dalam tahapan produksi. Nah, yaitu 15 juta dikurang 7.700.000 yaitu 7.300.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual estimasi 300 botol sabun cuci tangan ini tuh dengan harga 50.000 rupiah per botol, yaitu dengan satu kali produksi yaitu 7.300.000. Kemudian untuk pengembalian modal, jadi dari analisis ekonomi usaha yang kita lakukan tadi dan kemudian kita menghitung dengan analisis keuntungan, kira-kira berapa kali produksi untuk menghasilkan modal kita itu bakal balik lagi gitu. Jadi eh, dengan menghitung rumus balik modal itu ya itu total biaya produksi dalam satu kali produksi di per laba usaha. Jadi total biaya produksi itu kan 7.700.000 dibagi dengan laba usaha kita, keuntungan kita yang selama tadi itu adalah 7.300.000 yaitu 1,054. Nah, atau dibulatkan satu kali produksi. Jadi kesimpulannya, jadi modal akan kembali dalam satu kali produksi sabun cuci tangan. Dengan catatan kalau misalnya 300 pieces itu terjual semua. Cuma Kemudian bab 3 yaitu metode pelaksanaan, di mana di sini kami melakukan produksi itu dilakukan selama 4 bulan. Yang kami berlokasikan itu adalah di salah satu rumah di Mensah Papan oleh Karen. Nah, di mana tahapan rancangan pelaksanaannya yang pertama itu kami memulai dengan mengumpulkan limbah minyak jelantah terlebih dahulu atau pokoknya mengumpulkan bahan-bahan dan alatnya. Kemudian dilanjutkan dengan penyaringan dan penjernihan terhadap minyak jelantah yang tadi. Kemudian persiapan bahan yang diperlukan yaitu ada KOH, ada air, air, kemudian ada biji ekstrak kopi kanepora dan warna alami untuk menambahkan nilai keestetikan. Kemudian dari persiapan bahan yang sudah dilakukan, yang sudah
sudah dikumpulkan, kemudian kita membuat larutan KOH. Nah, kemudian itu menggabungkan larutan KOH yang telah dingin dengan limbah minyak yang telah disaring. Kemudian sebelum melanjutkan proses pembuatan sabun, dapat mempersiapkan kita menyiapkan ekstrak pewanginya untuk melakukan penyaringan biji dan melakukan pengeringan kopi dengan penjemuran, melakukan penghalusan kopi, kemudian melakukan perendaman kopi, kemudian menggunakan penyaringan kopi menggunakan filter kopi. Nah, kemudian setelah itu semua dilakukan, penambahan ekstrak wangi kopi dalam larutan KOH dan limbah itu telah bebas eh, penambahan ekstrak wangi kopi ke dalam ekstrak yang larutan KOH dan limbah yang sudah terkontaminasi tadi, kemudian menambahkan pewarna alami, kemudian melakukan pengemasan dan evaluasi produk, dan kemudian tahapan terakhir itu adalah pemasaran. Kemudian tahapan produksi. Tahapan produksi yang pertama itu adalah proses produksi produk, di mana proses pembuatan sabun cair ini dimulai dengan persiapan bahan seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi, bagaimana persiapan produksinya itu. Kemudian setelah menghasilkan produksi, maka kita akan masuk ke tahap pengemasan produk, di mana pengemasan ini dimasukkan ke dalam botol yang telah dilengkapi dengan logo dan label untuk menjaga kualitas sekaligus meningkatkan daya daya tarik produk di pasar. Kemudian setelah pengemasan itu selesai, kita akan melakukan evaluasi produk, di mana evaluasi produk dari Kimia Elemen ini dilakukan untuk melihat nilai dan efektivitas produk yang dihasilkan. Apakah produk ini layak atau tidak itu, ataukah ada hal-hal yang untuk melihat ke keberhasilan dari produk ini. Kemudian setelah melakukan evaluasi produk, setelah semuanya sudah dianalisis, kemudian kita akan masuk ke pemasaran atau uji operasional produk, yaitu dengan menguji kinerja produk dalam situasi nyata sebelum diluncurkan ke pasar. Kemudian masuk ke tahap pemasaran. Yang pertama itu adalah strategi produk, di mana strategi produk ini tahapan pemasaran diawali dengan melakukan analisis pasar untuk menentukan target konsumen yang tepat. Identitas produk dibangun melalui kemasan yang menarik dan informatif, serta harga yang ditetapkan itu kompetitif, dan promosi mungkin bisa dilakukan dari kampanye online di media sosial atau kegiatan offline, atau bahkan melakukan pemasaran secara langsung kayak gitu. Kemudian untuk strategi harga, dari penetapan harga yang kami berikan dengan yang seperti tadi, kami menetapkan 50.000 untuk melihat keuntungan per botol dan mendukung perusahaan berlanjutan dengan memang harganya ini lebih tinggi namun tetap memberikan nilai tambah bagi konsumen. Kemudian setelah strategi harga, kita menerapkan strategi promosi. Nah, salah satu strategi promosi itu adalah dengan pemasaran digital melalui sosial media, entah itu Instagram, TikTok, dan yang diharapkan itu adalah bisa memperkenalkan produk sabun cuci ini dengan luas. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya bentuk pemasarannya itu melalui Instagram dan TikTok. Di mana berikut contoh Instagram dan TikTok kami, dan juga kami melakukan pada pemasaran produk melalui website, seperti yang di layar, dan juga melalui Shopee. Selanjutnya yaitu bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan, di mana berikut merupakan ringkasan anggaran biaya, di mana terdapat jenis pengeluaran. Yang pertama dari bahan habis pakai, yang sumber dananya dari Belmawa, perguruan tinggi dan instansi lain, dan juga dari sewa dan jasa, transportasi lokal, dan juga lain-lainnya. Yang mana total keseluruhannya itu dengan estimasi besaran dananya itu ya sebesar 9.700.000. Dan berikut merupakan jadwal kegiatan, di mana terdapat kelengkapan alat dan bahan, di mana pada bulan pertama kami melakukan tersebut. Selanjutnya pada bulan kedua kami melakukan produksi, dan bulan kedua juga kami melakukan uji operasional atau uji cobanya, dan bulan ketiga kami melakukan evaluasi produk, di mana apakah ada kekurangan dari produk yang kami ciptakan, dan yang keempat atau bulan keempat kami melakukan dokumentasi kegiatan, dan selanjutnya melakukan evaluasi dan penyusunan laporan, di mana seperti di layar penanggung jawab dari masing-masing jenis kegiatan. Dan berikut daftar pustaka yang menjadi pendukung pada. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Saya ingin bertanya. Izin bertanya pada kelompok 2. Di sini kan dikatakan bahwa pada proses pembuatan menambahkan ekstrak kopi robusta. Kenapa kalian memilih kopi robusta dan nggak memilih varian lain? Baik, izin menjawab untuk kelompok 3. Mengapa kami lebih menggunakan ekstrak kopi robusta, yaitu bahasa latinnya Coffea sanefora, di mana seperti kita tahu bahwasanya kopi-kopi di Indonesia ini sangat banyak ragam dan jenisnya. Dan salah satu yang terpikirkan oleh kami pada saat ini yaitu menggunakan ekstrak kopi robusta atau Coffea sanifora, di mana seperti yang sudah dipaparkan bahwasanya Coffea sanifora ini merupakan memiliki khasiat atau keuntungan di mana memberikan antioksidan. Seperti kita ketahui bahwasanya ketika kita mencuci tangan, kita membutuhkan yang namanya kelembutan dan juga tangan ini agar tidak panas lah gitu. Jadi dengan adanya antioksidan tersebut mungkin bisa menjadi pendukung, di mana juga di sini kami menggunakan pemanfaatan limbah minyak. Limbah minyak sendiri ini juga merupakan bahan yang sudah merupakan limbah. Jadi setelah melakukan pemurnian dan juga nantinya jika kami melakukan penelitian lebih lanjut, setelah kami lihat Coffea sanifera ini mendukung terhadap penggabungan antara limbah minyak yang menjadi sabun tersebut, limbah minyak, KOA, dan juga Coffea sanifera tersebut. Terima kasih. Apakah menjawab? Menjawab dan sangat jelas. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali dari kelompok 4? Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 ingin menanyakan pertanyaan. Apakah sabun dari minyak jelantah ini efektif untuk menghilangkan lemak pada tangan, seperti kotoran-kotoran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apakah efektif pemanfaatan limbah minyak ini untuk menciptakan sebuah produk sabun? Jawabannya kurang lebih menurut kami efektif karena di sini kami melakukan tujuan yaitu dengan pemanfaatan limbah minyak, di mana limbah minyak sendiri ini kami memanfaatkan dengan tujuan untuk mengurangi untuk menciptakan ruang yang ramah lingkungan, di mana dengan pemanfaatan limbah minyak ini, dengan menggabungkan yang pertama kita harus melakukan pemurnian dulu, agar limbah minyak yang tadi tidak ada memiliki kontaminasi atau bahan-bahan yang tidak sesuai. Kemudian setelah melakukan pemurnian tersebut, baru kita melakukan penggabungan dengan larutan KOH, di mana dengan pembuatan agar limbah minyak tersebut larut dalam membentuk cairan. Dan dengan mendukung adanya Coffea sanifera tersebut untuk menjadi bahan pewangi. Dan apakah efektif untuk menghilangkan lemak? Jawabannya efektif. Karena tujuan membuat sabun ini yaitu kita untuk membuat tangan menjadi lebih bersih dan juga terhindar dari kuman. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua dari kelompok 3 dan kelompok 4. Kami dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.